Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my video. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Baiklah, perkenalkan nama saya Maulana Abdul Malik Tambunan dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Perbankan Syariah 5B. Nah, pada kesempatan di video ini, saya akan memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester saya, yaitu pada mata kuliah penganggaran oleh dosen pembimbing yaitu Bapak Asro Irdiansyah Purba SPD MAK CTA. Adapun judul materi yang akan saya bahas pada kesempatan di video kali ini adalah anggaran investasi. Nah, sebelum saya masuk pada pembahasan, ada kalanya saya menjelaskan sedikit terlebih dahulu apa itu anggaran. Nah, jadi anggaran adalah suatu rencana kerja organisasi keuangan di masa mendatang, yang dimana berbentuk angka yang merupakan suatu target dalam pencapaian dari perusahaan. Anggaran sendiri memiliki kemiripan dengan ramalan dan proyeksi. Akan tetapi, yang membedakannya adalah antara lain ramalan, yakni prediksi tentang apa yang akan terjadi tanpa adanya usaha dari peramal untuk mempengaruhi yang akan terjadi sesuai dengan ramalan. Realistis berarti anggaran dapat disusun dengan kemampuan dan sumber daya yang memiliki perusahaan. Baiklah, demikian sedikit penjelasan mengenai pengertian dari anggaran. Baiklah, oke teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada inti pembahasan pada kesempatan di video kali ini, yaitu mengenai anggaran investasi. Pasti teman-teman tidak sabar kan menunggunya? Langsung saja simak berikut video ini. Anggaran investasi. Anggaran investasi adalah rencana perusahaan di dalam suatu periode atau kurun waktu tertentu untuk membeli sejumlah barang yang akan dipergunakan dalam proses produktivitas perusahaan dalam jangka panjang. Adapun yang dimaksud dengan produktivitas di atas adalah merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan suatu perusahaan dalam persaingan dunia industri yang hingga sampai saat ini persaingan yang semakin, sehingga tingkat pada produktivitas yang dicapai pada sebuah perusahaan merupakan indikator seberapa efisien perusahaan dalam mengombinasikan sumber daya yang ada di perusahaan tersebut. Nah, pada anggaran investasi berbeda pula dengan biaya operasional biasa, disebabkan karena pengeluaran pada investasi memiliki beberapa ciri yang membedakannya dari sebuah anggaran biaya operasional.
Selanjutnya adalah sumber dana investasi, yaitu merupakan sumber dana yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk membiayai investasinya, yaitu sumber dana internal, yaitu sumber dana yang berasal dari dalam perusahaan sendiri. Sumber dana internal berasal dari beberapa sumber, yaitu setoran modal pemilik laba ditahan, pandangan-pandangan. Sumber dana eksternal, yaitu sumber dana yang berasal dari luar perusahaan. Sumber dana eksternal dapat berwujud dalam berbagai bentuk. Nah, seperti kredit bank, biasanya sering dijadikan solusi bagi mereka yang memulai usaha atau membeli rumah. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Adapun contoh dari obligasi diantaranya adalah surat utang negara atau SUN, obligasi perusahaan yang bisa berasal dari perusahaan swasta nasional, contohnya BUMN. Yang berikutnya adalah SBSN atau surat berharga syariah negara. Surat ini biasanya pemerintah yang menerbitkan dengan dasar syariah Islam. Leasing, kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi. Selanjutnya, yang terakhir adalah menilai kelayakan investasi. Untuk mengetahui prospek dari suatu proyek investasi yang mendasari pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya investasi tersebut. Jadi, sebelum mengambil keputusan investasi, sangatlah penting bagi kita untuk melakukan analisis kelayakan agar nantinya dapat menghindari penanaman modal pada proyek atau kegiatan yang tidak menguntungkan. Investasi memiliki ruang lingkup yang sangat luas, di mana investasi dapat dilakukan pada pengadaan aset real seperti bangunan atau gedung, kendaraan, peralatan kantor, dan tanah. Tetapi juga surat-surat berharga seperti deposito, obligasi, dan saham. Dari beragam instrumen tersebut, investasi terbagi dalam 3 durasi waktu, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang. Demikianlah penjelasan pada kesempatan video saya. Terima kasih banyak yang telah nonton video saya ini, dan tunggu video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.